Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين ثم قال وهذا الكلام ربما يسمع من قائله فيقال الناس أعداء ما جهلوا. Inilah kita teruskan. Wahadal kalamu, perkataan ini seringkali seseorang mendengar dari orang yang mengungkapkannya. Misal kata berikut, An-nasu a'da'u ma jahilu. Manusia itu adalah musuh dari kebodohannya. Manusia itu musuh dari kebodohannya. Artinya, apa yang nggak kita tahu, itu sebenarnya adalah musuh kita. Bodoh yang nggak tahu itu kan artinya bodoh. Sebetulnya, bodoh yang ada pada diri kita, itu adalah musuh kita. Karena itu, hilangkan bodoh itu. Hilangkan. Jangan mau diri itu jadi bodoh. Masalahnya bukan itu. Masalahnya kita punya keterbatasan. Nggak mungkin semua hal bisa kita tahu. Itu nggak mungkin, jemaah. Sama sekali nggak mungkin kita mengetahui semuanya. Bahkan sesuatu yang kita tahu pun, sesuatu. Jadi nomor satu, kita nggak mungkin mengetahui semuanya. Nomor dua, sesuatu yang kita tahu pun, mungkin tahu kita hanya sedikit. Ungkapan ini, manusia musuh dari kebodohan dirinya, benar. Artinya mengajak kita supaya tahu. Tetapi ketika ungkapan ini disalahgunakan, sehingga ilmu yang fardu kifayah pun seakan-akan mesti diketahui oleh semua orang. Bukan berarti ilmu itu tertutup, tidak. Tidak, jamaah. Seperti ilmu waris. Itu ilmu fardu kifayah. Tidak mesti semua orang tahu. Bukan berarti tidak boleh belajar ilmu waris. Bukan itu. Tapi memang pada kenyataannya tidak mungkin semua orang mengetahuinya karena masing-masing punya kesibukan, masing-masing punya keterbatasan. Yang ahli di satu bidang pun tidak tahu dia semua tentang bidang itu. Oh, kayak gini rupanya. Padahal selama ini dia tahu. Tapi ternyata seketika, satu waktu dia salah. Oh, rupanya yang betulnya begini. Jadi kalimat ini betul. Fala tazunnanna dzalika. Maka jangan engkau sangka atau jangan engkau terpesona dengan ungkapan itu. Sehingga kadang orang tidak menyadari dirinya, terpancing dia. Saya mau belajar A, B, C, D, E, F, semua mau dipelajari. Terus kepada satu bidang ingin didalaminya. Tidak salah pada dasarnya. Tetapi kita punya keterbatasan. Ya, kita punya keterbatasan. Sehingga agama kita, Imam Ghazali menjelaskan, ada ilmu yang fardu ain, ada ilmu yang fardu kifayah. Semua orang mesti tahu fardu ain, ada yang cukup sebahagian orang saja yang tahu. Bukan berarti tertutup. Kita sudah jelaskan, bukan berarti tertutup.
Tapi karena masing-masing kita punya kegiatan dan masing-masing kita punya keterbatasan. Fa'alal khabiri saqatta. Engkau nanti bisa sakota terperosok kalau terpesona oleh kalimat seperti ini. Jika kita tidak mampu memahami ungkapan ini dengan baik, maka kita nanti bisa terperosok. Alal khabiri, terhadap orang yang teliti, terhadap orang yang bijak, terhadap orang yang waspada, faqbil hadhihi nasihata. Terimalah nasihat ini, kata Imam Ghazali. Mimman dayya'al umra fihi zamanan, dari seseorang yang dia sudah menghabiskan umurnya di sepanjang waktu. Wazada fihi 'alal awwalina, bahkan bukan hanya menghabiskan umurnya, tapi dia membuat buku, menyusun buku, meneliti. Bahkan dia mahir dalam ilmu debat, mahir dalam penjelasan. Maksudnya Imam Ghazali menjelaskan dirinya sendiri. Kalian yang membaca bukuku ini, kalian yang mengaji bukuku ini, alal khabir, mudah-mudahan kalian ini termasuk orang yang teliti, orang yang waspada. Terimalah nasihat dariku. Aku adalah orang yang sudah menghabiskan umurku menyusun buku, menyusun tulisan, meneliti di sana di sini, terkait pula dengan ilmu debat, namanya ilmu retorika, dan penjelasan. Aku sudah mengalami itu. Summa, kemudian Allah Ta'ala mengilhamkan petunjuk kepadanya. Maksud Imam Ghazali, kepada diriku sendiri. Allah Ta'ala memberikan petunjuk. Menampakkan cacat celaku. Sehingga dia hijrah, berpindah. Dan menyibukkan mengurus dirinya sendiri. Karena aku sudah mengalami. Begini, begitu. Nampak hebat. Imam Ghazali pernah jadi rektor Universitas Nizamiyah. Dan beliau mengundurkan diri dari kedudukan itu. Imam Ghazali mahir di dalam ilmu mantik, ilmu logika. Yang salah satu kegunaan ilmu mantik itu membuat kita mahir dalam berpidato, dalam berdebat. Aku sudah habiskan umur sedemikian. Dan alhamdulillah Allah memberikan aku petunjuk sehingga Allah mengajari aku untuk mengetahui aib diriku, menyibukkan diriku, memperbaiki diri. Ini hati-hati. Macam kita ini lebih suka kadang berdebat. Suka kali berdebat. Bahasa kita di Medan ini bertekak. Suka kali bertekak. Tapi berbuat tidak juga. Pun kalau diajak atau diperiksa lebih lanjut ilmu yang dia debatkan, dia pun sebetulnya tidak mahir juga di situ. Kemahirannya cuma dalam berdebat itu saja. Sehingga ketika dia debat kita tak mau, itu dia bilang tak ada ilmunya. Buktinya dia mengalah saja. Kita memang bilanglah, kita pun tak maulah berdebat-debat. Berdiskusi lain dari berdebat. Berdiskusi itu mencari titik temu. Apa yang dibilang dia kok berbeda dari apa yang saya bilang. Apa yang saya bilang kok berbeda dari yang dia bilang. Di mana bedanya? Apa pula samanya? Itu diskusi. Tapi kalau berdebat atau bertekak, mau sama, mau beda, tujuannya cuma satu. Dia menang, orang lain kalah. Itu tujuannya. Orang-orang bertekak itu coba tengok. Kalau udah rasa dia menang, wah senang kali dia. Jamaah. Baru nanti dihinakannya orang yang menurut dia kalah. Aku mahir di situ, kata Imam Ghazali. Tetapi belakangan fahajarohu, Allah Ta'ala menghijrahkannya. Nya itu maksudnya diri beliau sendiri. Menghijrahkan aku, memindahkan aku. Jadi aku sekarang ishtaghala binafsihi. Orang tadi yang dihijrahkan Allah sibuk mengurus dirinya. Jamaah. Ya. Apalagi kalimat berikut. Wala yaghurannaka qaulu man yaqulu.
jangan menipu engkau. Jangan membuat engkau menjadi seakan-akan tertipu dengan perkataan berikut. Perhatikan. Al-fatwa imadus syar'i. Fatwa itu adalah tiang agama. Wala tu'rafu ilaluhu illa bi'ilmil khilafi. Tidak kita mengetahui sebab-sebab fatwa itu kecuali kita mengetahui ilmu khilafiyah. Kalimat ini betul. Fatwa itu adalah tiang agama. Fatwa ini jadi bahasa Indonesia sudah petuah. Petuah itu bukan bahasa Indonesia, itu bahasa Arab, fatwa. Petuah artinya nasihat, jamaah. Fatwa ini artinya ketetapan hukum agama yang dikeluarkan oleh seorang yang memberikan fatwa. Namanya mufti. Namanya mufti. Dia kalau nggak ditanya, tidak boleh mengeluarkan fatwa. Kita tanya, Pak, ini begini-gini bagaimana? Dia akan dengar kita, dia akan teliti semua, baru dia memutuskan begini. Nah, keputusan itu namanya fatwa. Setelah diminta. Itu tiang agama. Oleh karena fatwa itu penjelasan hukum. Sementara orang mau berbuat, mengetahui hukumnya apa. Kadang-kadang kita kan datang ke ustadz. Ustadz ini macam mana ini? Kita minta nasihat. Padahal sebenarnya itu adalah fatwa. Nah, baru dibilang ini betul, kalimat ini betul jamaah. Bahwa fatwa itu adalah tiang agama. Dan tidaklah diketahui sebab-sebab mengapa hukumnya begini, mengapa hukumnya begitu, apa yang terjadi, apa yang harus dijawab. Itu tidak akan bisa diketahui kecuali kalau kita mengetahui ilmu fikih khilafiyah. Ulama A bilang begini, ulama B, ulama C, ulama D. Mesti begitu. Cuma masalahnya macam tadi, balik ke pangkal yang kita ceritakan. Kita punya keterbatasan, baik waktu maupun kemampuan. Kalaulah semua orang harus tahu seperti ini, maka kehidupan ini akan runtuh. Akan runtuh. Buktinya secara sederhana saja kita fahami pagi ini. Kalaulah semua kita ini seperti saya, maka nggak ada pengajian pagi ini. Nggak akan ada pengajian. Nggak akan ada. Dan kalau semua orang yang di lingkungan kita seperti kita ahlinya, maka pagi ini nggak ada yang buka bengkel, nggak ada yang buka sarapan. Kesudahan orang mau beli sarapan ke siapa? Orang memperbaiki keretanya ke siapa? Akibatnya juga orang yang memperbaiki kereta nggak ada. Karena semuanya sama dalam ilmu, akibatnya kehidupan pun akan hancur. Akan hancur. Jadi kalimat ini betul. Cuma penempatannya yang salah. Macam tadi yang di awal pun begitu. Manusia itu musuh kebodohannya. Itu betul. Tapi penempatannya yang salah. Hidup ini menjadi ramai karena ada keragaman. Kalau seragam semua, nggak akan ada kehidupan ini. Nggak akan ada. Maka jangan engkau terpesona, tertipu daya oleh ungkapan berikut. Petuah itu adalah tiang agama, tiang syariat, tiang syarak. Tidak mengetahui sebab-sebabnya kecuali dengan mengetahui ilmu khilafiyah. Itu betul, tapi penempatannya yang salah. Fa inna ilalal madhabi mazkuratun fil madhab. Sebab-sebab di dalam mazhab itu disebut di dalam mazhab. Mau tahu ini dia. Makanya saya bagi tahu. Jangan bertekak. Cuma kalau rasa kita tidak pas atau ada tak cocok, tanyakan.
Kok awak tengok ada orang solat subuh rakaat kedua setelah iktidal, dia nggak angkat tangan. Berarti dia berfaham bahwa kunut tidak menjadi sunat abad. Karena dia tidak lupa. Sah solatnya? Sah. Sudah. Kok bisa kayak gitu? Inilah pangkal mula. Kok bisa kayak gitu? Inilah pangkal mula untuk kita mengukur diri kita. Pantas tidak saya mengetahuinya? Sebab kalau kita tidak mampu mengukur diri kita, kita akan mengaji nanti tentang ilmu khilafiyah yang bagi kita tidak diperlukan. Ini jamaah. Itu maka kadang pernah dengar kata-kata seluk. Seluk kali kawan nih. Kalau bahasa masyarakat mungkin kemaru. Ketika dia mengaji, sedap kali ngaji nih Betul, betul, tak ada masalah. Ngajilah dia terus, kesudahan terabaikanlah dia jualan. Terabaikanlah aktivitas dia. Terabaikanlah kegiatan dia. Barulah anak istrinya bingung. Kok kayak gini? Setelah ngaji kok jadi tak betul laki awak? Masih mau ngaji aja dia. Jadi malas cari duit. Jadi malas ini seterusnya. Itu bermula dari seluk. Bukan salah, tapi mungkin dia begitu terpesona. Padahal persoalan-persoalan fikih itu sudah disebutkan di dalam mazhab. Kalau kita rasa kita memang tertarik, tetapi ada masalah tanggung jawab yang lain, mesti pandai mengendalikan diri itu. Wa ziyadatu 'alaiha mujadalatun lam ya'rif hal awwaluna wala sahabatu. Lebih daripada yang disebutkan di dalam mazhab-mazhab itu tiada lain isinya kecuali adalah berdebat. Di terjemahan apa? Berdebat. Kalau bahasa kita bertekak saja. Yang orang-orang ulama dulu, para sahabat Nabi tak mengenal itu. Tak mengenal jamaah. Sahabat-sahabat Nabi tak mau bertekak. Orang-orang ulama-ulama tempo dulu dari 0 sampai 300 hijrah atau 0 sampai 500 hijrah tidak mau berdebat. Berdiskusi ya. Berdiskusi ya. Dan kita sudah mengaji di dalam kitab kita ini macam mana Imam Malik. Banyak betul pertanyaan yang tidak beliau jawab. Coba aja mah. Ini mau hati-hati. Enggak, saya mesti tahu begini, begitu. Hati-hati. Boleh jadi sudah masuk motif kita ingin berdebat, ingin mengalahkan orang. Wa kanu alama bi'inabil fatawa min ghairihim. Sedangkan ulama-ulama tempo dulu lebih jauh lagi, yaitu para sahabat, mereka lebih mengetahui sebab-sebab fatwa itu. Bal hiya ma'ana ghairu mufidatin fi'lul mazhab daratun mufsidatun li dzauqil fiqh. Bahkan perdebatan itu adalah sesuatu yang tidak berfaedah di dalam ilmu fikih mazhab. Pada saat yang sama, itu menimbulkan mudarat, merusakkan bagi keindahan ilmu fikih. Gini jamaah, kita tak tahu ini apa yang harus saya lakukan ini. Karena dia hukum, jawabannya ada di dalam ilmu fikih. Begini, begitu, begini, begitu. Oh ya, indah dia jadinya. Yang kita tak tahu menjadi tahu. Yang kita tahu menjadi tenang. Yang tidak tertib menjadi tertib. Yang nampaknya sembrono menjadi baik dia. Jamaah. Yang nampaknya kacau, kacau kali ini. Menjadi tenang dia, sebab ada ilmu fikihnya sudah. Jadi indah. Tetapi karena ingin debat tadi, ingin tahu banyak motifnya debat, maka tengoklah sekarang orang yang mengaji ilmu fikih. Kita punya mata, punya fikiran. Tengoklah yang punya ilmu fikih. Nampak kita mereka indah atau nampaknya ingin hebat? Coba tengok aja jamaah. Saya tidak mau begini tidak. Mata kita tengok. Ya,
فإن الذي يشهد له حدث المفتي إذا صحده في الفقه يمكن تمشيط على شروط الرجال في أكثر الأمور. Ya, orang-orang yang menyaksikan terkaan mufti. Nah, disebut terkaan oleh Syekh, oleh Tengku Ismail Yaqub. Terjemahan yang lama itu terkaan. Kita yang melihat terkaan mufti. Nah, jadi fatwa dia itu ialah, jadi mufti ini kalau tidak dia serius betul, jadi fatwa dia itu macam terkaan saja. Oh, kira-kira begini. Nah, kira-kira begitu. Nah, orang-orang yang menyaksikan itu pun kalau si mufti betul pula rasa fikihnya. Nah, apabila benar rasa indah perasaannya kepada fikih, la yumkinu tamshituhu ala syurutil jadali fi aksaril umuri. Maka tidak mungkin jalan fikirannya itu menyetujui syarat-syarat debat. Jadi gini maksudnya, seorang mufti yang benar dalam ilmu fikihnya jemaah, nggak mungkin dia setuju debat-debat. Itu tak mungkin. Kalau kita rendahkan cara kita sekarang, ustadz-ustadz kita kalau betul ilmu fikih dia nggak akan mau bertekak, nggak akan mau sama sekali. Karena ilmu bukan ditekai. Ilmu itu adalah cahaya. Ilmu itu adalah terang. Bukan kita mau debati, aku punya, kau punya. Bukan. Yang mana yang terangnya lebih terang, sedangkan kita memerlukan cahaya itu gunakan. Kalau belum perlu, hanya perlu cahayanya yang kurang terang dari yang satu, apakah yang kurang terang itu? Jadi kalaulah dia betul rasa fikihnya, tak akan dia setuju syarat-syarat debat itu. Faman alifa tubahu rusumal jadali ad'ana zihnuhu limuqtadayatil jadal. Ini yang masalah. Tapi kalau sudah memanglah kebiasaan berdebat, udah biasa dia debat, maka dia akan tundukkan hati nuraninya. Dia akan yakin, hati nuraninya yakin sekali kepada tujuan perdebatan. Jadi kalau memang sudah maunya teka aja, memang maunya teka aja, maka apapun dia akan usahakan untuk tetap bertekak. Ya, apapun dia akan usahakan untuk bertekak. Tak sur kalau sama dia. Diam aja dia. Tak sur. Ini baru sedap ustadznya. Awak aja untuk ngadapin sana mau dia. Itu baru sedap katanya. Dia suka yang begitu. Dia suka. Karena lebih suka, awas, dia lebih suka konflik daripada kompromi. Baru sur dia kalau bertekak. Baru sur dia kalau hiru piku. Kalau tenang, damai, tentram, nggak mau dia. Dia mau. Ini mau hati-hati. Ya. Wajabana anil iz'ani li dzauqil fiqh. Tapi dia justru takut. Nah, justru dia takut jamaah. Takut kemana? Dia takut kemana? Tak berani kemana? Tunduk, patuh kepada keindahan ilmu fikih. Jadi dia lebih suka debatnya daripada mengetahui ilmu fikihnya. Ini hati-hati. Kita jangan terpancing.
Kalau Ustadz sana awak tanya, oh sedap kali, berapi-api, berani dia menyalahkan yang sana. Suaranya, oh itu baru sedap. Ngaji yang sini slow aja, apa kayak gini. Ada orang-orang yang memang dia tidak mau merasakan keindahan fikih itu, tapi maunya bertekak. Tapi agama menjelaskan tidak begitu. Agama menjelaskan tidak begitu. Bukan pada tekak, tapi pada isi. Tapi pada isi. Di antara ciri tekak itu sur. Tapi tidak mesti sur itu ciri tekak. Tapi di antara ciri tekak itu sur. Dia kalau diajak ngaji ke ilmu, enggak sur. Tapi kalau diajak ngaji untuk menyalah-nyalahkan orang, dia suka. Ada yang seperti ini. Dan memang orang ini sudah alifa taba'uhu. Sifatnya memang sudah akrab dengan begini. Ini Imam Ghazali hasil penelitian beliau. Wa innama yashtaghilu bihi man yashtaghilu talabi sit wal jahi. Sesungguhnya dia sibuk hanya untuk mencari nama, di terjemahan apa? Nama baik dan pangkat. Saya menunggu terjemahan itu. Orang yang seperti ini, kalaupun mengaji, kalaupun menuntut ilmu, tujuannya untuk nama baik dan pangkat. Bahasa kita secara mudah untuk gengsi. Kau ngaji di mana? Oh, aku ngaji di sana. Sama ustadz hebat yang datang dari sini. Hati-hati. Salahkah mengaji kepada ustadz itu? Tidak. Sama sekali tidak. Yang mau diluruskan adalah motif kita. Jadi ini asid waljah bahasa kita gengsi. Kau ngaji di mana? Wah, kau saya di Masjid Agung. Itu setiap hari itu, hari Kamis habis zuhur. Itu ustadznya ganti-ganti dari sini. Tak mau dia mengaji di sudut-sudut. Tak mau. Hati-hati ya, Mak. Nah, bukan ngaji yang di Masjid Agung salah, sama sekali tidak. Motif kita yang harus diluruskan. Orang yang alifa taba'ahu rusumal jadal. Orang yang memang sifatnya suka kepada debat itu, tak ada lain. Kalaupun dia mengaji, kata Imam Ghazali, li talabis siti wal jahi. Itu hanya ingin gengsi saja. Wa yata'allalu bi annahu yatlubu ilal al-madhhab. Tapi dia ngeles kalau bahasa sekarang, anak-anak sekarang. Dia membuat alasan, katanya dia ingin tahu sebab-sebab perbedaan mazhab. Ngeles, cara anak sekarang ngeles. Kalau bahasa orang resmi namanya apologi, membela diri. Membela diri, ngeles jamaah. Padahal tak ada lain. Wa qad yanqad 'alaihi al-umur wal asrifu himmatan ila ilmi madhhab. Habis sudah umurnya, tapi cita-cita tekadnya sikit pun tak tahu ilmu perbedaan mazhab itu kecuali hanya untuk gagahan saja. Hati-hati, ilmu untuk diamalkan. Ini kita mau ingatkan jamaah, ya. Fakun min syayatinil jinni fi amanin wahtaris min syayatinil insi. Jaga dirimu supaya tetap aman dari setan jin dan rawat pelihara dia dari setan manusia. Setan ada dua. Setan jin, setan manusia. Lihat nanti surat Al-An'am. Surat 6 ayat 112. Di situ disebutkan oleh Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, wa katsalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa syayatinal insi wal jinni. Kami jadikan bagi setiap nabi musuh, yaitu syaitan jin, syaitan manusia. Nah, di sini lebih didahulukan kalimat itu syaitan manusia dan syaitan
jin. Surat Al-An'am, surat 6, ayat 112. Setiap nabi kami buatkan musuhnya, kata Allah Ta'ala. Itulah syaitan manusia, syaitan jin. Jadi syaitan ada dua. Ada syaitan manusia, ada syaitan jin. Yang kita keliru selama ini, memandang syaitan itu sosok. Syaitan bukan sosok. Syaitan itu sifat. Syaitan itu sifat. Arti syaitan, kata dasar syaitan itu, artinya adalah jauh. Syaitona ba'udah, jauh. Nah, meskipun ada juga yang mengartikan syaitona, syaitan itu adalah rajam, yang dirajam, yang dimurka, yang dikutuk, kata syaitan. Tapi juga syaitan artinya jauh. Maka ketika kita sedang jauh dari kebenaran, sesungguhnya kita menjadi syaitan. Jamaah. Maka kata Imam Ghazali, jaga dirimu supaya tetap aman dari syaitan jin. Kalau dalam ngaji kita yang pagi ini syaitan jin, ini artinya motif yang salah. Jangan mengaji itu untuk berdebat. Jangan. Mengajilah untuk dapatkan ilmu. Jangan ngeles. Sudah motifnya salah, ngeles pula. Ngeles itu bela diri. Awak ngaji ini kan kena untuk tahu, padahal tidak. Ada motif lain, jujur. Jaga pula dirimu dari syaitan manusia. Fa'inham arahu syayatin al-jinni minat tabi fil ighwa'i wal idhal. Karena syaitan manusia. Karena syaitan manusia, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, arahu, membuat syaitan jin beristirahat. Ini bahasa kiasan. Syaitan manusia membuat setan jin beristirahat dari capek lelah menyesatkan manusia. Istilah kata, syaitan jin tak usah kerja lagi. Cukup syaitan manusia yang menyesatkan manusia. Sehingga seakan-akan syaitan manusia ini adalah utusan syaitan jin. Utusan itu bahasa Arabnya Rasul. Jadi sekarang nih banyak Rasul setan. Dianya setan, yang ngutus dia pun setan. Tapi saya tetapkan sama kita. Saya tetap sama kita menyampaikan. Ini ngaji bukan untuk menunjuk orang. Tapi untuk diri kita sendiri. Benarkan motif kita mengaji ini apa? Hanya kalau ada orang seperti ini yang dijelaskan Imam Ghazali, cukup bagi kita yang di awal tadi. Kun min syayatinil jinni wahtaris min syayatinil insi. Jaga dirimu supaya tetap aman dari setan jin dan jaga dirimu dari setan manusia. Bukan kita, setan manusia ini yang membuat perpecahan. Oh jangan. Kita tak setuju gitu. Sama sekali tak setuju. Tujuan kita mengaji ini memperbaiki diri kita dan menjaga diri kita dari dirusak oleh yang di luar diri kita. Di dalam diri kita ada nafsu, di luar diri kita ada syaitan. Jamaah, hati-hati. Jadi banyak Rasul syaitan. Dianya syaitan, yang ngutus dia pun syaitan. Dan syaitan jin banyak yang beristirahat. Ini bahasa kiasan. Karena syaitan manusia menyesatkan sesama manusia. Motif kita dibenarkan. Fal wabil jumlati, ringkasnya kata Imam Ghazali. Kalau bahasa kita mungkin pendek kata, fal mardin yang uqali an tuqaddir amsatil alami wahdaka ma Allah. Yang diridhoi oleh Allah, atau di sini yang diridhoi oleh orang-orang yang berakal, yang cerdik cendikia, bahwa kau ukurlah dirimu di alam ini sendiri bersama Allah. Itulah dia. Itulah yang selalu saya katakan kepada kita, jamaah. Ukur diri kita. Ukur diri kita sendiri. Apakah kita ini bersama Allah atau tidak? Kesadaran kita, kesadaran kepada Allah atau tidak? Berkali-kali saya sampaikan, jamaah. Dan antara dirimu dan mati, ukur dirimu. Artinya jangan lupa Allah, jangan lupa
mati. Wal arbu, dan di depanmu ada kebangkitan, wal hisabu, perhitungan baik buruk, wal jannatu, surga, wan naru, neraka. Wa ta'ammal fima ya'nika mimma baina yadayka. Perhatikan apa yang memberikan manfaat kepadamu dalam hubunganmu dengan Allah, dalam hubunganmu dengan mati, dalam hubunganmu dengan kebangkitan, dalam hubunganmu dengan perhitungan, dalam hubunganmu dengan surga, dalam hubunganmu dengan neraka. Hitung dirimu. Jangan hitung dirimu. Jadi kata Imam Ghazali, ukur dirimu bersama Allah Ta'ala, bersama mati, bersama kebangkitan, bersama perhitungan, bersama surga, bersama neraka. Kalau itu kau lakukan, kau akan jadi baik. Maka kata Imam Ghazali di Arabnya ini, wa ta'ammal fima ya'nika mimma baina yadayka. Perhatikan yang bermanfaat bagi dirimu dalam hubunganmu dengan Allah. Wada' anka ma siwahu. Tinggalkan yang tidak bermanfaat. Apa yang baik bagi dirimu dalam hubunganmu dengan Allah? Apa yang baik bagi dirimu dalam hubunganmu dengan menghadapi dan menikmati kematian? Apa yang baik bagi dirimu dalam menghadapi dan menikmati kebangkitan? Apa yang baik bagi dirimu dalam menghadapi dan menikmati perhitungan sehingga kau masuk ke dalam surganya Allah? Buat itu. Wada' masiwahu. Tinggalkan yang lainnya. Wassalamu. Engkau akan menjadi sejahtera. Tapi kan kita tak mau begitu. Kalau saya bilang begini, kita membantah. Bantahnya macam mana? Ya udah kayak gini, mau macam mana lagi? Sehingga Islam kita tuh tak tampil. Yang lucunya, orang Islam ini takut kali sama mati. Ngeri awak. Gitu. Apa? Ngeri kali kayak gitu. Apa yang dingerikan? Apa yang dingerikan? Kalau dalam hidup ini kita baik-baik saja. Seterusnya, wa qara ba'du syuyukhi ba'du ulama fil manam. Sebahagian guru-guru, kata Imam Ghazali, bermimpi bertemu dengan sebahagian ulama. Terjadi tanya jawab dalam mimpi itu. Ma khabaru tilkal ulumi allati kunta tujadilu fiha wa tunadiru 'alaiha. Apa ceritanya ilmu yang bertekak-tekak itu? Itulah bahasa kita ringkasnya. Ya, itu bahasa ringkasnya. Kalau bahasa kita, apa kabar ilmu yang engkau perdebatkan dan engkau pertengkarkan dulu itu? Kalau bahasa kita, apa ceritanya debat-debat kau dulu? Tekak-tekak kau dulu itu apa? Fabasata yadahu wa nafakha fiha. Si ulama yang ditanya membuka tapak tangannya, kemudian dia hembus. Ini bahasa simbol. Apa maksudnya? Tohat kulluha haba'an mansura. Ilmu itu terbang semuanya. Bagaikan debu yang berterbangan, yang berhembusan. Itu aja. Itu ya. Ya. Wa man tafa'atu illa bi raq'atini khalusata li fi jawfili. Dari semua tiada yang bermanfaat kecuali 2 rakaat yang pernah kulakukan solat malam, yang kulakukan pernah secara tulus ikhlas. Itulah ya. Ulama, mimpi jumpa ulama. Dalam mimpi dia bertanya, apalah ceritanya ilmu yang kau tekak-tekakkan dulu waktu hidup tuh? Habis tuh. Bagaikan debu yang berhamburan, berterbangan, berhembusan. Yang dapatku cuma 2 rakaat saja. Yang pernah kulakukan dalam tahajudku secara tulus, ikhlas. Ya. Nah, itu saya ingatkan kita, ngajilah, ngajilah, ngajilah. Tapi bukan sur. Bukan sur. Yang macam mana? Ngaji yang membuat kita dari tidak tahu jadi tahu. Ngaji yang membuat kita dari gelap jadi terang. Ngaji yang membuat kita dari malas beribadah jadi rajin ibadah. Ngaji yang membuat kita dari rajin bertekak menjadi malas bertekak. Bukan semakin berkobar-kobar ingin bertekak itu. Bedakan bertekak dari diskusi. Di dalam hadis disebutkan,
Ma dhalla qaumun ba'dan hudan kanu 'ani illa utul jadal. Tidaklah masyarakat setelah mendapatkan hidayah, mereka tak akan sesat kecuali mereka bertekad. Masyarakat yang sudah dapat hidayah dari Allah, kata Rasulullah, tidak akan sesat kecuali ketika mereka bertekad. Nah, apa terjemahannya itu? Secara baik di situ. Tidak sesatlah satu golongan sesudah ada petunjuk padanya selain orang-orang yang suka bertengkar. Nah, coba aja. Tapi justru kita suka pula. Kau udah ngaji ini pun kau nggak tahu kau. Apa yang kerja kau nih? Percuma ya kau lama ngaji, nggak ada tahu kau. Ada lah kalau kayak gini ngaji. Macam mana kita menegakkan kebenaran? Kalimatnya betul. Menegakkan kebenaran. Tapi jadi salah. Macam yang tadi. Perhatikan surat Az-Zukhruf. Itu di terjemahan kita ada itu. Surat 43 ayat 58. Kemudian Rasulullah membaca ayat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ma darabu laka ila jadala balhum qaumun khasimun. Mereka bertanya itu kepada Muhammad tiada lain kecuali hanya untuk bertekak-tekak saja. Memang mereka orang yang kuat bertekak. Ya. Kalau bahasa kitab lain. Nah, ya ini supaya mudah kita memahami ayat itu. Mereka bertanya, mereka mengemukakan contoh, mereka mengemukakan permisalan, tak ada lain. Niatnya cuma tekak. Karena memang sukanya mereka itu tekak. Dalam hadis terkait surat Ali Imran, surat 3 ayat 7. Nah, di situ Allah Ta'ala sebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ. Adapun orang-orang yang hatinya cenderung kepada kesesatan. Siapa orang ini? Rasulullah maksudkan ahlul jadalilladzi ahlul jadali. Itulah tukang teka. Orang-orang yang di dalam hati mereka cenderung kepada kesesatan. Siapa mereka? Tukang teka. Sampai nanti di dalam surat Al-Munafiqun surat 63 ayat 4, fahzarhum. Jauhi mereka. Tinggalkan mereka. Nah, maka berhati-hatilah terhadap mereka. Karena mereka tukang teka. Jangan-jangan. Rasulullah tidak ajarkan itu. Saya sudah bagi tahu. Beda berteka, berdebat dari diskusi. Ini katanya diskusi, Pak. Datanglah. Datanglah. Diskusilah kita. Tapi kalau sudah nengok arahnya ke berdebat, tinggalkanlah. Memang mungkin awal-awalnya diskusi. Tapi nampak di tengah jalan. Tak betul. Tak betul. Tinggalkanlah. Jangan. Nanti kita akan dituduh. Takut kau. Apa bahasa kita di sini takut? Bacul. Bacul kau. Tak apa. Tak apa. Tak apa. Bacul kau. Tak apa. Jamaah. Tak apa. Orang yang berani sejati adalah ketika dia teguh dalam kebenaran. Walau tidak diucapkan. Jamaah. Dia nggak diucap. Oh, kita serang. Enggak. Tapi dia teguh dalam kebenaran. Orang tua-tua kita dulu katakan, jangan keras-keras kerak. Jangan keras-keras kerak. Kena air, lembek juga. Jangan. Jamaah. Ya, untungnya saya kan lahir besar di Belawan, jadi main-main jugalah ke Kadi itu. Dan saya pernah lihatlah, di tiang-tiang Kadi itu ada macam rambut halus, warna hijau, ganggang. Dia nempel di tiang-tiang Kadi. Kalau kapal di besi-besi itu mau juga dia jamaah. Sekuat apapun arus, dia tak lepas. Sekuat apapun, dia tak lepas. Ya. Ganggang, ya terserah kadang sebut. Dia macam rambut hijau. Macam rambut. Saya perhatikan. Oh, coba.
Macam rambut dia hijau halusnya. Tak akan lepas sekuat apapun gelombang, tak akan lepas. Jemaah. Biarlah kita benar. Biar orang bilang kita bodoh, biar orang bilang kita payah, biar orang bilang biar, semua itu biar. Boleh jadi dia benar, kita salah. Tapi bila masuk sudah ke wilayah debat, tinggalkanlah jamaah. Karena itu adalah sudah cenderung kepada kesesatan. Kata ulama-ulama dahulu, yakunu fi akhir zamani qaumun yughlaqu anhum babul amal wa yuftahu alaihim babul jadal. Akhir zaman nanti ada masyarakat, ada kaum, pintu amal tertutup, tapi pintu teka terbuka lebar. Kalau bertekak, hebat. Tapi berbuat, jadi akhir zaman. Masanya, mungkin tak masa kita. Pintu amal tertutup. Pintu berbuat tertutup. Tapi pintu teka terbuka lebar. Di dalam sebahagian hadis disebutkan, meskipun hadis ini dipersoalkan oleh sebahagian ulama. Syairaki mengatakan, aku tak tahu hadis ini di mana dapatnya ini. Lam ajid, aku tak tahu hadis ini di mana. Tapi sebagian ulama ada yang mengatakan hadis ini ke Rasulullah. Ada pula yang mengatakan perkataan berikut ini mirip dengan perkataan Imam Auza'i. Jamaah. Tapi walaupun begitu kata ahli, isinya baik. Isinya yang mau kita ambil. Statusnya biarlah itu urusan para ahli. Kalau kita mau jadi ahli juga, tak apa. Macam ngaji kita di awal tadi. Hati-hati. Jangan cepat-cepat terpesona untuk mendalami sesuatu. Semua harus ditimbang. Apa kata mereka? Innakum fi zamanin ulhimtum fihil amala. Kalian sekarang hidup pada satu masa. Yang pada masa kalian hidup sekarang ini, kalian diberikan petunjuk oleh Allah untuk berbuat. Wa sayati qaumun yulhamuna al-jadal. Tapi nanti akan datang masanya. Masyarakat di situ justru lebih kuat bertekak. Mereka lebih kuat bertekak daripada berbuat. Islam diperbincangkan, tapi diamalkan tidak juga. Hati-hati, jamaah. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim disebutkan, abghadul khalqi ilallahi ta'ala al-adil khisam. Manusia yang paling dimurkai Allah adalah yang kuat bertekak. Udah jelas itu, jemaah. Tapi justru ini pula yang kita suka. Nauzubillah. Tentu tidak semua begitu. Ini hadis sahih. Riwayat Imam Bukhari Muslim. Jemaah. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Abghadul khalqi ilallahi ta'ala. Manusia yang paling dimurka Allah Ta'ala. Yang suka berdebat. Suka bertengkar. Bahasa kita hari-hari suka bertekak. Wa fil khabari. Di dalam hadis pula. Meskipun hadis berikut ini, kata Imam Iraqi, aku tak pernah dapat hadis ini. Ya, macam tadi juga lah, kata-kata seperti ini, jamaah. Ada pula yang mengatakan ini hadis diriwayatkan oleh Hakam bin Uyainah. Ada pula mengatakan begitu. Ini ahli lah. Isinya apa? Ma'utiya qaumul mantiqa illa muni'ul amal. Tidaklah masyarakat yang diberikan kemampuan untuk berkata-kata bijak, kecuali mereka biasanya terhalang dari berbuat. Pandainya hanya bercakap. Makanya kata orang sekarang, cakap aja pandainya itu. Ada yang mengatakan ini hadis, ada yang mengatakan seperti Imam Iraqi mengatakan, aku tak tahu di mana ini adanya. Begitu jamaah. Perhatikan itu. Tidaklah masyarakat yang diberi kemampuan untuk pandai berkata-kata, biasanya mereka terhalang untuk beramal, mungkin kalau diterjemahan, bekerja atau berbuat. Bahasa kita banyak cakap, tak banyak
buat. Biasanya begitu. Kalau kita usah cakap, oh tidak. Kita sudah katakan dari tadi, diskusi penting. Tapi bertekak, jangan. Kan sudah jelas. Kereta salah seorang jamaah ini kempes. Kenapa ditekai? Kasih tahulah bengkel mana pagi ini yang buka. Ini lebih penting pula kita cek, yang mana? Yang apa? Yang kempes ban mana? Kena apa rupanya? Ya, dari mana kau jalan tadi? Tadi kau rupanya waktu kemarin udah kempes. Masuk ini. Tak satu pun yang menunjukkan di mana bengkel yang buka pagi ini. Hati-hati kita. Yang lebih ngeri, tak satu pun yang mau membantu membawa kereta tadi. Enak aja kita masing-masing semua pulang. Padahal waktu kita mengerumuni dia, tadi, dia senang kali. Kenapa? Banyak yang perhatian sama aku. Tapi masing-masing kita pulang. Apalah salahnya kita bantu dia dorongkan keretanya? Baru kita pakai alasan. Pagi ini aku sibuk, mau ini. Apalah ubahnya kita dari yang disebut Rasulullah tadi? Banyak cakap, tak banyak buah. Apa ngaji kita nih? Apa manfaatnya ngaji kita nih? Jemaah. Tapi coba kalau kejadian itu terjadi pada kita. Coba kalau kejadian itu terjadi pada kita. Apa kita bilang? Parah kalilah orang. Padahal kita pun lakukan hal yang sama. Hati-hati jemaah. Jadi hati-hati banyak berbicara. Ahad depan mengaji kita adalah mengapa orang suka kepada ilmu khilafiyah itu. Dan nanti diuraikan bahaya bertekak, bahaya bertengkar. Jadi mengapa orang suka kepada ilmu khilafiyah? Dan apa bahayanya bertengkar atau berdebat atau bahasa kita bertekak itu? Dan bolehkah bertekak? Apa syaratnya? Nah, kita mau ngaji jamaah supaya paham kita. Jangan kita ini sarsur-sarsur saja. Itulah ngaji kita akan datang. Kalau di kitab ini disebut bab yang keempat, fi sababi iqbalil khalqi ala ilmil khilafi wa tafsili afatil munadharati wal jadali wa syuruti ibahatiha. Menjelaskan sebab orang suka ilmu khilafiyah dan uraian betapa bahayanya bertekak itu dan apa syarat-syaratnya. Kalaupun mau bertekak itu apa syarat-syaratnya. Kalau mau berdebat itu apa syarat-syaratnya. Nah, inilah ngaji kita kalau Allah Ta'ala ridho pada hari Ahad akan datang. Pagi ini sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.